Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa umat Katolik berdoa bagi orang yang telah meninggal? Ini adalah pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu dan bahkan kontroversi bagi banyak orang. Praktik mendoakan orang yang telah meninggal adalah tradisi kuno yang tertanam kuat dalam iman Katolik. Namun ada kesalahpahaman umum bahwa ritual ini eksklusif untuk agama Katolik. Faktanya, tindakan perantaraan spiritual ini telah dipraktikkan dalam berbagai bentuk di berbagai agama dan budaya sepanjang sejarah. Ini adalah bukti dari keinginan universal manusia untuk terhubung, berbelas kasih, dan mendekatkan diri pada tabir kefanaan. Namun, mengapa umat Katolik, khususnya, mempertahankan tradisi ini? Apa dasar-dasar teologis yang mendukung praktik ini? Dan bagaimana hal ini beresonansi dengan ajaran dan kepercayaan Gereja Katolik yang lebih luas? Dalam video ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang praktik ini, asal-usulnya, dan signifikansinya dalam iman Katolik. Praktik mendoakan orang yang telah meninggal berakar kuat di dalam Alkitab dan ajaran gereja. Dasar Alkitabiah dari praktik ini ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang memberikan landasan teologis yang telah dijunjung tinggi oleh gereja selama berabad-abad. Dalam Perjanjian Lama, kita dapat menemukan kitab Makabe, khususnya Makabe kedua, bab 12. Di sini, kita belajar tentang Yudas Makabeus, seorang pemimpin Yahudi yang mengadakan pendamaian bagi orang mati, sehingga mereka dapat dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Tindakan mendoakan orang mati dan mengadakan pendamaian bagi mereka dipandang sebagai tindakan yang mulia dan benar. Beralih ke Perjanjian Baru, kita melihat dalam kitab Wahyu, bab 5, ayat 8-10, sebuah gambaran yang jelas tentang 24 tua-tua yang tersungkur di hadapan anak domba, masing-masing memegang kecapi dan cawan-cawan emas yang penuh dengan kemenyan, yang merupakan doa-doa dari orang-orang kudus. Hal ini ditafsirkan sebagai orang-orang kudus di surga yang memanjatkan doa kepada Allah atas nama mereka yang ada di bumi, termasuk mereka yang telah meninggal, yang menunjukkan kesinambungan komunitas orang percaya, bahkan setelah kematian. Lebih jauh lagi, dalam surat Korintus pertama, bab 3, ayat 13 hingga 15, Rasul Paulus berbicara tentang pekerjaan setiap orang yang diuji dengan api. Jika pekerjaan itu bertahan, maka akan ada pahala. Namun jika pekerjaan itu hangus, maka orang tersebut akan menderita kerugian. Namun, mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi hanya melalui api. Ayat ini sering ditafsirkan untuk menunjukkan adanya penyucian atau pemurnian setelah kematian, yang dapat dibantu oleh doa-doa dari orang yang masih hidup. Ayat-ayat ini, bersama dengan ayat-ayat lainnya, telah ditafsirkan oleh gereja untuk mendukung praktik berdoa bagi orang yang sudah meninggal. Gereja mengajarkan bahwa doa-doa ini dapat membantu jiwa-jiwa dalam perjalanan mereka menuju kehidupan bersama Allah yang utuh, membantu mereka untuk dimurnikan dan dipersiapkan untuk kehidupan kekal. Oleh karena itu, Alkitab memberikan landasan teologis untuk praktik ini yang telah dijunjung tinggi oleh gereja selama berabad-abad. Namun, apa sebenarnya tujuan dari mendoakan orang yang sudah meninggal? Dalam kepercayaan Katolik, diyakini bahwa doa untuk orang yang telah meninggal dapat mendukung perjalanan mereka menuju surga. Kepercayaan ini berakar kuat dalam konsep api penyucian, sebuah kondisi penderitaan sementara bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal dalam keadaan penuh rahmat, namun masih menanggung beban dosa. Api penyucian bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses pemurnian, sebuah tempat persiapan untuk perjalanan akhir jiwa menuju surga. Api penyucian dipandang sebagai tempat di mana kasih Allah membersihkan jiwa dari segala ketidaksempurnaan yang tersisa, mempersiapkannya untuk melihat keindahan Allah di surga. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana doa-doa kita membantu jiwa-jiwa ini? Nah, doa-doa kita, terutama misa kudus, dipercaya dapat memberikan penghiburan dan bantuan kepada jiwa-jiwa ini selama mereka berada di api penyucian. Ini seperti membantu seorang teman memikul beban yang berat, dan doa-doa kita meringankan beban hukuman sementara mereka. Hal ini membawa kita pada konsep indulgensi. Dalam Gereja Katolik, indulgensi adalah cara untuk mengurangi konsekuensi atau hukuman yang harus dijalani seseorang karena dosa. Indulgensi merupakan perpanjangan dari belas kasihan dan kasih Allah. Ketika kita berdoa untuk orang yang telah meninggal, mempersembahkan penderitaan kita, atau melakukan tindakan amal dan penebusan dosa, kita dapat memperoleh indulgensi untuk jiwa-jiwa di api penyucian.
Indulgensi ini, yang diberikan melalui gereja, dapat mengurangi waktu pemurnian jiwa mereka, sehingga mereka dapat lebih cepat untuk hidup dalam kebahagiaan sejati bersama Allah di surga. Jadi, mengapa kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal? Bukan karena kita dapat mengubah penghakiman Tuhan, melainkan ini adalah cerminan dari kasih dan kepedulian kita terhadap mereka yang telah meninggal. Ini adalah penegasan atas keyakinan kita akan persekutuan orang-orang kudus, di mana umat beriman di bumi, di surga, dan di api penyucian dipersatukan dalam satu tubuh mistik Kristus. Oleh karena itu, mendoakan orang meninggal dipandang sebagai tindakan amal, membantu jiwa-jiwa dalam perjalanan mereka menuju kebahagiaan abadi. Terlepas dari dasar teologisnya, praktik ini bukannya tanpa kritik. Mari kita telusuri beberapa kritik umum yang menentang doa bagi orang yang sudah meninggal, dan bagaimana gereja Katolik menanggapinya. Kritik yang sering dilontarkan adalah keyakinan bahwa begitu seseorang meninggal, nasibnya sudah ditentukan, dan tidak ada doa yang dapat mengubahnya. Ini adalah pernyataan yang wajar. Lagi pula, untuk apa berdoa jika tidak ada yang bisa diubah? Gereja Katolik menjawabnya dengan menekankan persekutuan orang-orang kudus yang mencakup mereka yang masih berada di dunia, jiwa-jiwa di api penyucian, dan mereka yang telah mencapai surga. Gereja mengajarkan bahwa solidaritas spiritual ini memungkinkan doa-doa kita bermanfaat bagi orang lain, bahkan bagi mereka yang telah meninggal dunia. Ini bukan tentang mengubah nasib mereka, tetapi tentang membantu mereka melalui perjalanan pemurnian mereka, sama seperti bagaimana kita mendukung orang-orang yang kita cintai dalam perjuangan mereka di dunia. Kritik lain yang sering terdengar adalah bahwa berdoa untuk orang mati tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab. Para pengkritik berpendapat bahwa ini adalah tradisi yang diciptakan oleh gereja tanpa dasar Alkitabiah. Namun, gereja menunjukkan ayat-ayat dalam Alkitab yang sebenarnya mendukung praktik ini. Misalnya, dalam kitab Makabe yang kedua, tertulis bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal adalah hal yang kudus dan baik, sehingga mereka dapat dilepaskan dari dosa-dosa. Gereja melihat hal ini sebagai penegasan dari praktik dalam kitab suci. Poin perdebatan lebih lanjut adalah konsep api penyucian itu sendiri. Para pengkritik berpendapat bahwa api penyucian tidak disebutkan dalam Alkitab dan oleh karena itu merupakan penemuan teologis. Sebagai tanggapan, gereja mengacu pada ayat-ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang tempat atau keadaan pemurnian setelah kematian. Sebagai contoh, dalam surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, tertulis bahwa pekerjaan setiap orang akan dinyatakan, dan jika dibakar, pembangunnya akan menderita kerugian, namun akan diselamatkan, namun hanya melalui api. Gereja menafsirkan hal ini sebagai referensi untuk api penyucian. Terakhir, beberapa kritikus mempertanyakan perlunya perantaraan manusia ketika Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Gereja menjawab dengan mengatakan bahwa berdoa untuk orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, adalah sebuah bentuk amal dan tidak bertentangan dengan peran Kristus sebagai pengantara. Ini adalah cara untuk berpartisipasi dalam persekutuan orang-orang kudus dan mengekspresikan kasih kita satu sama lain. Seperti yang dapat kita lihat, ketika ada kritik, gereja memberikan tanggapan yang jelas, yang berakar kuat pada kitab suci dan tradisi suci. Jadi, mengapa umat Katolik berdoa untuk orang yang sudah meninggal? Ini bukanlah pertanyaan retoris belaka, tetapi menyelam jauh ke dalam jantung kepercayaan dan tradisi Katolik. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merangkum apa yang telah kita temukan dalam perjalanan kita hari ini. Kita mulai dengan mengeksplorasi dasar teologis dari praktik ini, menelusuri akarnya kembali ke masa-masa awal gereja. Kita melihat bagaimana hal ini tertanam kuat dalam kitab suci, dengan referensi yang ditemukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab kedua Makabe, khususnya, berbicara tentang doa dan pengorbanan yang dipersembahkan untuk orang mati, sementara dalam Perjanjian Baru, surat-surat Santo Paulus mengisyaratkan syafaat bagi mereka yang telah meninggal. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan dari tujuan berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Ini bukanlah tentang mengubah pikiran Tuhan atau tawar-menawar untuk hasil yang lebih baik. Sebaliknya, ini adalah sebuah refleksi dari persekutuan orang-orang kudus, sebuah keyakinan yang mendalam akan keterkaitan semua anggota gereja, baik yang ada di surga, di bumi, atau di api penyucian.
Ini adalah bukti dari ikatan cinta dan kepedulian yang abadi yang bahkan melampaui kematian. Menanggapi kritik-kritik tersebut, kita menyoroti fakta bahwa praktik ini tidak bertentangan dengan doktrin keselamatan oleh kasih karunia. Doa untuk orang yang sudah meninggal adalah ekspresi pengharapan bagi jiwa orang yang telah meninggal dan penghiburan bagi yang masih hidup. Ini adalah cara untuk menegaskan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah transisi menuju kehidupan yang baru dan kekal bersama Allah. Dan akhirnya, kita menyentuh peran iman, pengharapan, dan amal kasih dalam tradisi ini. Mendoakan orang yang telah meninggal adalah tindakan iman dalam kebangkitan, harapan dalam kehidupan kekal, dan cinta kasih terhadap mereka yang telah mendahului kita. Ini adalah pengingat yang kuat akan keyakinan gereja akan kehidupan setelah kematian, dan ikatan yang tak terpatahkan dari komunitas Kristen. Jadi, ketika Anda mendengar umat Katolik berdoa untuk orang yang sudah meninggal, ingatlah bahwa ini bukanlah sebuah ritual mistis atau tahayul, melainkan sebuah ekspresi cinta dan solidaritas, pengakuan akan ikatan abadi yang mengikat orang yang hidup dan yang mati, dan sebuah bukti akan iman yang melampaui kubur. Dan itulah, para pemirsa yang budiman, alasan mengapa umat Katolik mendoakan orang yang sudah meninggal, sebuah tradisi yang berakar kuat pada iman, harapan, dan cinta kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati.